Ya, Kalistoser kalian mungkin bisa baca sendiri, tapi di situ ada beberapa poin penting ya yang mau saya tekankan tentang keselamatan. Ada yang sudah baca itu poin apa yang penting di situ? Tentang keselamatan itu adalah Kristus ya, bagaimana kita diselamatkan itu adalah karya Kristus di dalam inkarnasinya. Nah, kemudian ada 5 model ya, ada 5 model yang biasanya menjadi pembahasan di dalam soal keselamatan ya. Model yang pertama apa? Bahwa karya keselamatan itu adalah penebusan dari dosa ya, atau pembebasan dari dosa, maut atau kematian dan si jahat ya. Yang kedua apa? Ini kalian sudah baca kan? Apa? Iya, yang kedua bukan ini. 5 model ya. Yang pertama tadi saya katakan ini penebusan ya. Yang kedua ini dari Justinus Martyr mengatakan bahwa apa? Bagi para apologis abad kedua seperti Justinus Martyr, Kristus adalah guru kebenaran yang membuyarkan kegelapan ketidaktahuan kita dan menerang kita dengan cahaya pengetahuan yang menyelamatkan. Ya, nah ini yang pertama. Bukan tanpa alasan mengapa orang-orang sejaman dengan Tuhan kita memanggilnya dengan sebutan rabi atau guru. Ya, tapi jelas model ini hanya mengungkapkan sebagian dari kebenaran. Memikirkan keselamatan secara eksklusif dan istilah-istilah didaktis dan ilumisionis berarti mengabaikan dimensi dosa. Kita harus melangkah lebih jauh. Jadi pertama penebusan itu bukan hanya soal menerangi kita dengan cahaya ya. Yang kedua ini dikatakan keselamatan itu berarti Kristus sebagai pengorbanan kita, korban pasca. Nah, yang ketiga apa? Keselamatan ini misalnya dari Athanasius mengatakan ini adalah substitusi ya. Kristus itu adalah antikon kita ya. Dia menggantikan kita. Atau ini yang sering kita kenal sebagai bahasa imputasi ya, atau memuaskan. Oke, nah ini biasanya banyak dianut oleh teologi Barat ya, bahwa keselamatan itu semacam imputasi. Yang keempat, ini dari Irenaeus, bahwa Kristus adalah pribadi yang telah menaklukkan tawanan ya, dia telah mengalahkan maut iblis dalam konflik kosmik. Jadi Kristus Victor ya, bahwa Kristus sang pemenang. Dia membebaskan kita dari maut dan iblis. Tapi yang kelima, ini adalah satu model soteriologis yang lebih mendasar, yaitu bahwa keselamatan adalah berbagi atau sharing, berpartisipasi. Ya. Nah, dalam pendekatan ini keselamatan dilihat secara organik ya, dan terapeutik. Keselamatan berarti penyembuhan. Ya. Dan penyembuhan ini terjadi secara khusus melalui partisipasi, melalui solidaritas, dan pertukaran timbal balik. Jadi Tuhan kita menyelamatkan kita dengan menjadi seperti kita dengan berbagai sepenuhnya dalam kemanusiaan kita. Ya, dengan demikian kita bisa mengambil bagian atau kita berpartisipasi di dalam Tuhan. Oke.
Kalau dia mengambil kemanusiaan kita supaya kita bisa mengambil keilahiannya. Nah, itu dia. Jadi kayak berpartisipasi, jadi kayak pertukaran timbal balik. Nah, ini dia. Ya, kalau Allah mengambil kemanusiaan kita dan memberikan keselamatannya, itu berarti dia memberikan kehidupan ilahinya, sehingga kita bisa ambil itu. Nah, itu namanya berpartisipasi, membangun kembali persekutuan antara pencipta dan ciptaan yang telah dihancurkan oleh dosa. Ya, keselamatan model ini direalisasikan terutama melalui berdiamnya Kristus di dalam kita, bukannya Kristus untuk kita. Nah, ini 5 model ini yang biasanya ya apapun soteriologisnya pasti jatuhnya ke salah satu. Oke. Ini 5 model keselamatan. Ya. Yang pertama, keselamatan Kristus dipandang sebagai guru yang memberi kita pengetahuan, ya. Nah, ini biasanya di abad-abad awal, ya. Makanya istilah gnosticism, jadi orang yang diselamatkan itu adalah orang yang mempunyai pengetahuan itu, gnostik. Nah, kita nggak percaya itu. Ya. Kita percaya bahwa pengetahuan itu berarti terang yang menyelamatkan, pengetahuan yang menyelamatkan. Jadi bukan pengetahuan khusus di luar Kristus. Enggak. Pengetahuan itu, terang itu yang menyelamatkan, itulah Kristus itu sendiri. Nah, itu satu sisi, ya. Yang kedua, bahwa Kristus sebagai domba Paskah. Nah, ini yang biasanya kita juga sering dengar, ya. Ini makanya nanti ada metafornya dalam perjamuan kudus, ya, kita mengambil domba itu. Oke. Kristus sebagai korban Paskah, oke, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, model yang ketiga apa? Kristus sebagai substitusi, ya, tebusan, atau tadi sebagai pengganti atas dosa-dosa kita. Nah, ini semuanya juga ada di dalam Alkitab, ya. Misalnya dalam Markus, 2 Korintus, Galatia 3 gitu. Kemudian yang keempat apa? Kristus mengalahkan dosa dan maut. Ya, ini Kristus sebagai pemenang. Dan yang kelima, partisipasi, yaitu kita mengambil bagian di dalam keilahian Kristus. Kalau dia mengambil kemanusiaan kita, maka dia bisa memberikan keilahiannya supaya kita bisa diselamatkan. Ya, ini partisipasi. Oke, nah sekarang kita baca bagaimana saya diselamatkan. Ya, bagaimana saya diselamatkan? Kita cepat aja ya, kita baca. Coba baca, Jessica. Ini membawa kita. Ini membawa kita yang saya diselamatkan. Dengan cara apakah Kristus yang diselamat menunjukkan kemuliaan saya? Pertama, soteriologi perlu didapatkan dalam istilah-istilah yang bersifat pribadi. Kita diselamatkan oleh iman, dan iman bukanlah sebuah perspektif, melainkan sebuah hubungan pribadi. Iman menandakan ketaatan pada posisi tertentu tentang Yesus, tapi kepercayaan langsung pada Kristus sendiri. Dengan kata lain, keselamatan adalah Kristus kami diselamatkan. Yang namanya Yesus berarti dia yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, ini yang penting, ya. Keselamatan itu adalah Kristus itu sendiri. Itu titik. Jadi kalau apakah kamu sudah diselamatkan? Apakah kamu diselamatkan? Ya, kalau kita di dalam Kristus, karena Kristus itu keselamatan itu. Bagaimana saya diselamatkan? Ya, kita harus masuk ke dalam Kristus itu. Seperti Nuh harus masuk ke dalam batrah, ya kan? Kalau enggak, dia di luar batrah, dia binasa. Oke, karena batrah itu metafor dari keselamatan dari Allah, gitu. Keselamatan dari banjir, ya kan? Nah, kita keselamatan dari apa? Dari dosa. Jadi kita harus masuk ke dalam Kristus itu. Nah, bagaimana cara masuknya? Ini by faith, oleh iman. Nah, iman itu
seperti kayak jalan atau pintu masuk ke dalam Kristus itu. Ya, tetapi iman itu bukan pengetahuan, ya, bukan hanya pengetahuan tentang Kristus, ya. Oh, kita percaya Kristus berarti kita tahu tentang Kristus. Banyak orang yang tahu tentang Kristus, ya kan? Banyak orang yang belajar Alkitab, nggak hanya orang Kristen atau orang percaya, tetapi semua orang bisa belajar tentang Kristus, tapi belum tentu dia masuk ke dalam Kristus. Jadi harus bedakan. Keselamatan itu adalah Kristus, kita udah masuk atau belum? Gitu. Ya. Contoh, banyak orang tahu tentang apa ya? Banyak orang mungkin tahu tentang renang gitu. Ya, berenang, dia tahu nggak renang itu kayak apa, tahu gitu. Kolam renang kayak apa, tahu. Orang berenang kayak apa, tahu. Tapi belum tentu dia bisa berenang gitu. Ya kan? Oke, banyak orang tahu tentang Kristus, tapi belum tentu dia diselamatkan. Sebab apa? Sebab iman itu bukanlah hipotesis atau satu teori, satu pengetahuan, tapi satu hubungan pribadi. Nah, oke. Nah, kita baca lagi kebenaran. Kebenaran yang ditawarkan bukanlah sekumpulan ide, melainkan kebenaran diri. Kebenaran dalam Yesus. Ketika Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Yang mengajukan pertanyaan yang salah karena selesai bertanya, siapakah kebenaran itu? Sehingga tidak mengherankan jika Yesus diam saja. Oleh karena itu, pertanyaan bagaimana saya diselamatkan dengan sendirinya menjadi pertanyaan siapakah juru selamat itu. Kami menolak Kristus, ia berkata, kataku telah melihat keselamatan ini. Keselamatan bukanlah sebuah teori, bukan sebuah ideologi, tetapi seorang kecil yang dilihat oleh Tuhan di hadapan. Oke, jadi keselamatan itu nggak bisa hanya dicari dengan belajar saja. Ya, tetapi ini kepada relasi kita dengan Kristus. Ya, jadi bukan apa kebenaran itu, siapa kebenaran itu. Nah, ini penting ya. Jadi bagaimana saya diselamatkan? Kita harus punya iman masuk ke dalam Kristus. Ya. Nah, tetapi iman saja nggak cukup. Kita membutuhkan anugerah Allah yang mutlak. Ya. Coba baca lagi Jessica. Gereja Ortodoks tidak melakukan sama sekali akan pentingnya anugerah yang mutlak seperti yang diajarkan oleh Sang Yohanes Chrysostomus. Tidaklah mungkin bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik kecuali jika kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Tetapi pada saat yang sama, kasih karunia Allah tidak pernah dapat ditolak dalam kata-kata surat dari Timotius pada abad kedua. Allah menciptakannya untuk menyelamatkan kita, untuk membujuk kita, tapi bukan untuk memaksa, karena kekerasan tidak sesuai dengan Allah. Allah yang ingin semua orang yang diselamatkan, tetapi dia menutup pintu, tetapi tidak mendobraknya dengan paksa. Yang itu kita menemukannya, bahkan jika kabar silas merujuk pada titik pada paksaan dan tirani yang penuh kasih dari kasih karunia ilahi. Kata-katanya tidak dapat dipahami secara harfiah. Kita diselamatkan oleh iman dan bukan oleh perbuatan. Tapi iman menandakan suatu tindakan penerimaan dari kita, kesediaan kita untuk menerima apa yang Allah lakukan, sehingga keselamatan kita terjadi hanya dengan persetujuan sukarela dari kita. Nah, jadi tadi kalau bagaimana kita diselamatkan, Allah nggak pernah memaksa kita, tetapi kita dengan rela menerima keselamatan itu. Ya, nah berarti kan menerima anugerah. Oke, iman. Iman menandakan kasih yang aktif dan kreatif, dan karena kasih karunia tidak pernah tidak dapat ditolak, kasih karunia juga tidak sempurna seperti yang dilakukan di dasar sampai akhir kehidupan dunia ini. Selalu ada kemungkinan bahwa terdapat luka.
Marilah kita serahkan kata terakhir tentang hal ini pada Saint Augustinus. Tanpa kehendak bebas Anda sendiri, kebenaran Allah tidak akan ada di dalam diri kamu. Dia yang menjadikan kamu tanpa kamu, tidak akan membenarkan kamu tanpa kamu. Oke, demikianlah. Demikianlah yang menjadikan kamu tanpa kamu, tetapi dia menggunakan kamu dengan tujuan sukarela. Oke, jadi kita tidak akan, maksudnya Allah itu tidak akan membenarkan kamu tanpa kamu. Artinya tanpa kerelaanmu, tanpa persetujuanmu. Ya, nah itu yang dimaksud dengan berpartisipasi. Jadi Allah mengajak kita, ya kita harus berpartisipasi. Itu artinya apa? Ikut secara aktif. Ya, jadi bukan hanya Allah yang berkehendak aja, tapi kita juga harus ikut atau berkehendak atau berpartisipasi. This is our salvation. Nah, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Kadang-kadang ada yang mengatakan Allah yang memaksa kita untuk jadi orang percaya. Ada istilahnya anugerah yang nggak bisa ditolak. Jadi kita kayak semacam suka nggak suka harus terima gitu. Nah itu kayak bersifat paksaan gitu. Kita tidak seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan ya kita kerjakan dengan usaha, dengan perbuatan, ya kan, sehingga kita bisa mencapai keselamatan itu. Nah itu juga salah. Jadi satu menekankan satu sisi kealahannya, satu lagi menekankan ke usaha manusia itu, jadi nggak balance. Nah kita dua-duanya terlibat. Itu namanya partisipasi atau bersinergi ya. Baca lagi. Namun, meskipun dalam keadaan jatuh dalam dosa, kita masih memiliki kehendak bebas. Keberdosaan kita telah membuka juga pemisah antara manusia dengan Allah yang tidak dapat diseberangi oleh usaha sendiri. Kita tidak dapat kepada Allah menjadi aku tidak jadi Allah kepadanya. Oke. Nah, sehingga di sini ada kebutuhan mutlak akan anugerah Allah, tapi kita terima melalui iman. Sehingga kalau saya tanya, Krisman, bagaimana kamu diselamatkan? Punya iman terus? Ya, punya iman terus gimana? Setelah itu apa? Bagaimana kamu diselamatkan? Ya, saya harus punya iman. Iman itu maksudnya apa? Menerima anugerah itu ya, masuk ke dalam Kristus itu. Oke. Tadi dikatakan di sini ya, jangan sampai ini yang dasar kita nggak tahu gitu. Ya. Jadi bagaimana kamu diselamatkan? Kita diselamatkan melalui iman, artinya apa? Kita berpartisipasi, mengambil bagian atau ikut ambil bagian dalam anugerah tadi atau di dalam Kristus itu. Oke. Nah, anugerah atau di dalam keselamatan itu tadi Kristus yang tadi ya, Kristus yang menerangi kita, yang sudah mengalahkan dosa dan maut, yang menggantikan dosa kita. Ya, dia adalah korban domba Paskah itu. Nah, sekarang sudah disediakan, kita tinggal ambil bagian. Hingga keselamatan itu sebetulnya ada apa? Kerjasama antara Allah dan manusia. Ya, Pak baca ini generasi. Bicara kesalahpahaman lain yang terjadi. Ketika kita berbicara tentang kerjasama, janganlah dibayangkan bahwa dengan awal kita untuk melakukan kebaikan mendahului kasih karunia ilahi dan berasal dari diri kita sendiri. Kita tidak boleh berpikir bahwa Allah menunggu untuk melihat bagaimana kita menggunakan kehendak bebas kita dan kemudian memutuskan apakah dia akan memberikan atau menahan kasih karunia. Tidak benar juga jika kita berpikir bahwa tindakan awal kita itu memilih dengan bebas adalah penyebab dari anugerah Allah. Semua berdasar tentang prioritas sementara atau sebab dan akibat seperti itu tidak terlupa. Sebaliknya, setiap pelaksanaan penuh bebas kita dengan benar mengandaikan setiap awal adanya anugerah ilahi. Dan tanpa anugerah yang mendahului ini, kita
kita tidak akan dapat mulai melakukan ibadah kita dengan benar. Dalam setiap keinginan dan tindakan yang baik dari setiap kita, masih karunia Allah sudah ada sejak awal. Oke, jadi anugerah dulu, baru ada kehendak bebas. Gitu. Terus? Kerjasama kita dengan Allah sungguh bebas, tapi tidak ada satupun dari tindakan baik kita yang semata-mata merupakan hasil usaha tersendiri. Oke, jadi ada anugerah yang sudah tersedia dulu. Jadi ketika kamu bisa beriman, meresponi anugerah itu juga adalah anugerah. Sehingga keselamatan adalah anugerah. Gitu. Ya. Keselamatan itu adalah anugerah, betul. Tapi kita harus berpartisipasi dalam anugerah itu melalui kehendak bebas dengan percaya atau iman. Jadi kalau kamu bisa masuk itu anugerah. Kamu bisa beriman itu anugerah. Kamu bisa berbuat baik itu anugerah. Tapi anugerah yang diberikan kita responi dengan kehendak bebas, dengan kerelaan kita. Jadi ada titik temunya. Ya, ada anugerah, terus ada kehendak bebasmu. Titik temu di sini. Nah, begitu ketemu, kamu punya kehendak bebas meresponi anugerah itu, itulah keselamatan. Oke, coba pada setiap titik. Pada setiap titik kerjasama manusia kita dalam keadaan ini. Berikanlah secara ringkas posisi ortodoks mengenai anugerah dan kehendak bebas. Karunia Allah yang sama cuma membentuk respon yang cuma pula. Dalam kata-kata Panagiotis Trembelas dari awal hingga akhir di dalam karya ketepatan dan pengurusan manusia ada dua garis yang berdampingan, anugerah ilahi dan kehendak bebas manusia. Secara terus-menerus kedua garis ini bertemu dan saling bersentuhan, dan dengan demikian bersama-sama mereka berkontribusi pada keselamatan kita. Namun tidak ada satupun momen dan titik di dalam perkembangan karya ini yang melenyapkan dan meniadakan garis yang lain. Oke, jadi keselamatan itu bukan satu titik ya, tapi sepanjang garis lurus kehidupan kita. Karena keselamatan itu bukan cuma berpindah ya dari satu posisi ke posisi lain, tapi keselamatan itulah kehidupan kita. Sehingga kalau kita, apakah kamu sudah diselamatkan? Sudah. Tapi hidupmu belum berakhir, berarti kamu sedang diselamatkan sekarang. Tapi hidupmu juga berakhir kapan? Nanti ada akhir zaman. Berarti keselamatan itu juga bersifat datang. Ya, jadi kamu sudah diselamatkan, sudah. Sedang diselamatkan, iya. Akan diselamatkan, iya. Sehingga keselamatan itu adalah seluruh perjalanan hidup kita. Masa lampau sudah diselamatkan. Sekarang sedang diselamatkan. Nah, artinya apa? Sekarang kita sedang apa? Sedang mengerjakan keselamatan itu. Bukan mengerjakan karya Kristus ya. Karena yang bisa mengerjakan keselamatan itu sendiri adalah Kristus. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam keselamatan itu, kita sedang mengerjakan keselamatan itu. Ya, gitu. Nah, tidak ada paksaan ya, karena sepenuhnya kita mengerti sekali bahwa antara anugerah ilahi dan kebebasan manusia itu sebetulnya saling melengkapi. Ya, so keselamatan kalau berpartisipasi itu artinya apa? Sepenuhnya iman, sepenuhnya anugerah, sepenuhnya kebebasan manusia, sepenuhnya anugerah. Tapi bertemu di tengah-tengah, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi nggak bisa hanya Allah aja atau hanya manusia aja. Jadi kita nggak boleh berpikir dikotomi seperti itu, ya. Oke, Pak Bata, Andro yang keras. Bisa di laptopnya aja, nggak ketemu. Oh, ini sepenuhnya Anugerah ilahi. punya merupakan ilahi. Alih-alih berpikir dalam kerangka pembentukan baik secara merata maupun tidak merata, kita harus berpikir bahwa karya bersama kita sepenuhnya merupakan tindakan ilahi. Dan di dalam tindakan anugerah ilahi tersebut, kita sebagai manusia tetap sepenuhnya bebas. Nah, itu dia. Oke, jadi 100% anugerah ilahi, 100%
respon kehendak bebas manusia. Oke, terus Jauh dari saling terpisah, anugerah ilahi dan kebijaksanaan manusia saling melengkapi. Dalam kata-kata Loski, dua kutub dari realitas yang sama. Semakin besar bidang tindakan yang diberikan kepada yang pertama, semakin aktif pula yang kedua. Kuasa Allah dalam kasih-Nya dan kasih yang menjadi selalu memberikan kebebasan pada yang dikasihinya. Dengan demikian, semakin kita mengalami kuasa kasih Allah, semakin kita mengetahui bahwa diri kita bebas. Seperti yang ditegaskan oleh penulis Amerikan J.A.T. Robinson, dengan kata-kata yang dengan senang hati dapat kita gunakan sendiri. Setiap orang dapat menunjukkan contoh-contoh itu. Ia telah dibatasi untuk merespons dengan penuh syukur oleh kekuatan kasih. Namun, di bawah paksaan yang aneh ini, pernahkah seseorang merasa kebebasannya dilanggar atau kebebasannya dilanggar? Bukankah pada saat-saat seperti inilah ia menjadi sadar? Mungkin hanya untuk sesaat, untuk menjadi dirinya sendiri dengan cara yang belum pernah dilakukan, untuk mencapai kepenuhan dan integrasi kehidupan yang terikat erat dengan keputusan yang diambil darinya oleh kasih yang lain. Selain itu, hal ini benar betapapun kuatnya batasan yang diberikan kepadanya, atau lebih tepatnya hal ini lebih benar jika batasan tersebut semakin kuat. Di bawah batasan kasih Allah di dalam Kristus, rasa penuhan diri ini mencapai puncaknya. Kesaksian dari generasi ke generasi adalah bahwa di sini tidak seperti di tempat lain. Pelayanan adalah kebebasan yang. Oke, jadi maksudnya ini adalah bahwa keselamatan kita itu sebetulnya anugerah ilahi dan kebebasan manusia yang saling melengkapi. Ya, artinya anugerah yang diberikan itu semakin menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang semakin dikasihi atau semakin dibebaskan dari dosa. Sehingga memang kalau Paulus mengatakan kalau anugerah itu sudah begitu besar diberikan kepada kita, ya harusnya manusia itu semakin bebas. Bebas dalam pengertian apa? Semakin tidak terikat lagi oleh dosa-dosa. Sehingga keselamatan itu bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tetapi bagaimana seperti kata Rasul Paulus, aku memakai atau menggunakan anugerah itu untuk bekerja segiat-giatnya. Ya, nah kalau Robinson itu mengatakan kita menerima anugerah itu dengan penuh syukur, tetapi oleh kekuatan kasih, sehingga anugerah yang diterima oleh iman mendatangkan pengharapan atau kasih. Ya, nah sehingga keselamatan itu ya pada akhirnya memang ya kita dikatakan menjadi seperti Allah, serupa dengan Allah yang adalah kasih itu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Allah? Ya buktinya kasih tadi, karena Allah adalah kasih. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi? Ya dengan kehendak bebas kita, melalui kehendak bebas kita tadi, melalui partisipasi kita tadi, kerelaan kita untuk menerima anugerah itu, lalu pakai anugerah itu untuk berbuat kasih. Ya. Nah, ini ada banyak lagi. Keselamatan itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Nanti kalian bisa baca. Keselamatan itu adalah karya Allah, ya. Keselamatan itu tadi saya katakan anugerah Allah dan kehendak bebas, ya. Mungkin ini poin penting juga dikatakan misalnya dalam 1 Korintus 3:9 kita adalah kawan sekerja Allah. Ya, misalnya dalam contoh ini misalnya perawan Maria. Ini adalah contoh kawan sekerja atau sinergoi antara dirinya dengan Allah. Ya, dan Irenaeus mengatakan Maria bekerja sama dengan ekonomi. Ekonomi itu maksudnya karya keselamatan, ya. Gregorius dan Nazianzus mengatakan bahwa
penggabungan kita ke dalam Kristus bergantung pada Allah dan diri kita sendiri. Ada kebutuhan akan apa yang ada pada kekuatan kita sendiri dan akan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Ya, apa yang Allah lakukan jauh lebih tinggi daripada kita manusia, tapi partisipasi sukarela kita dalam tindakan penyelaman Allah sama sekali tidak dapat diabaikan. Nah, ini poin yang penting ya. Oke, jadi adalah sinergi. Sinergi itu artinya apa? Anugerah Allah dan kehendak bebas bertemu, ya, saling bersinergi. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus bahwa kita adalah sinergoi, sinergoinya Allah atau kawan sekerja. Ya. Oke. Nah, kehendak bebas dibatasi. Setiap manusia jatuh dalam dosa, kehendak bebas itu tidak hilang, ya, tetapi memang cenderung dipakai untuk berbuat dosa. Sehingga saya katakan 2 minggu lalu gambar kita jadi rusak. Nah, padahal gambar itu adalah potensi kita untuk menjadi serupa dengan Allah. Ya. Tapi karena gambar itu kabur, gambar itu tercoreng, sehingga kita nggak bisa menjadi serupa dengan Allah. Nah, perlu ada orang yang datang membersihkan gambar itu, sehingga gambar itu jadi bagus lagi, lalu nanti bisa jadi serupa dengan Allah. Ya. Nah, nanti kalian baca di sini tentang gambar adalah potensi, rupa itu adalah target kita, ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di artikel ini ya, gambar dan rupa. Saya udah pernah share ya. Ada yang udah baca belum itu? Kita sedang menjadi manusia. Coba buka artikelnya. Kita sedang menjadi manusia. Jadi pertama, ini saya kasih doktrin tentang keselamatan karena ini memang lagi ini penting banget kita tahu ya, basic sekali. Nanti dari situ kita beranjak ke topik-topik yang lain. Nah nih, kita sedang menjadi manusia. Jadi gambar Allah yang diberikan kepada kita itu sepenuhnya mengandung kehendak bebas. Ya, jadi kita adalah manusia yang sepenuhnya bebas. Oke, ini sebenarnya keselamatan kita tadi kalau saya katakan itu adalah partisipasi. Nah, ini partisipasi dalam hal apa? Partisipasi dalam hal mengerjakan keselamatan tadi. Mengerjakannya itu mengerjakan apa sih yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah bagaimana mengubah gambar Allah itu jadi rupa Allah. Ya. Coba buka. Kalau kalian bisa buka WordPress saya nih, kita sedang menjadi manusia. Ya. Oke, coba baca Eka. Kita sedang menjadi manusia. Yang mana sebuah gereja terdapat sebuah kolam dengan kata dan lokasi yang di atasnya monosid, yang artinya basuhlah kesalahanmu bukan hanya wajahmu. Kena kolam berdiri sebuah patung berunggu yang menggambarkan sosok manusia yang turun ke air dan menyentuh air dengan tangannya untuk menumpas bukan hanya wajahnya dan juga ribuannya melalui air mata. Begitu tiba-tiba mendapatkan sajak dan mati. Patung ini mewakili potensi kita sebagai manusia. Melalui iman, baptisan dan pertobatan, di dalam diri kita menemukan sayap dan tinggi untuk mencapai potensi besarnya di dalam Kristus, yaitu teosis atau penyatuan dengan Allah. Nah, jadi tadi kalau keselamatan itu adalah Kristus, jadi kita kalau bagaimana kita diselamatkan ya kita harus masuk ke dalam Kristus itu. Melalui apa? Iman. Ya, melalui iman lalu ditunjukkan dengan apa? Baptisan dan pertobatan. Nah, ini kayak seperti kita diberi sayap. Kita diberi sayap untuk terbang tinggi. Kemana? Kepada Allah. Ya. Nah, terbang tinggi untuk mencapai apa? Potensi besar. Yaitu teosis. Nah, teosis adalah apa?
potensi besar kita sebagai orang Kristen. Nah, lalu apakah itu? Bagaimana kita dapat mencapainya? Coba baca lagi. Ketika ditanya, apa yang menurutnya menjadi tugas gereja, seorang berkata, untuk menunjukkan kepada orang-orang tentang apa yang dapat mereka lakukan dengan kasih karunia Allah. Satu hal yang menghalangi kita untuk menjadi seperti Allah, dikatakan adalah dosa. Itulah sebabnya gereja memanggil kita secara Kristen. Karena dosalah yang menang kita dari keagungan, dari mencapai potensi teosis kita yang teosis adalah panggilan Allah bagi kita untuk jalan. Oke, jadi kalau tadi bagaimana kita diselamatkan, ya kita harus masuk dalam keselamatan. Setelah masuk itu nggak berhenti, kita terus kerjakan teosis itu, ya kan, sampai sempurna. Nah, makanya ada yang namanya iman, tidak titik koma, masuk melalui apa? Baptisan. Tapi kerjakan lagi dalam bentuk pertobatan. Karena apa? Kayak ada di kolam itu dikasih apa ya? Ada istilah tadi ya, basuhlah kesalahanmu bukan hanya wajahmu. Nah, itu artinya pertobatan itu seperti sayap yang akan terbang ke surga. Oke? Nah, surga itulah teosis yang selesai kan. Nah, jadi kita dikasih sayapnya dalam bentuk pertobatan itu. Oke. Coba baca lagi, Eka. Lukisan terbaik saya belum selesai. Lukisan terbaik saya belum selesai. Seorang seniman muda memenangkan sebuah penghargaan, sebuah lukisan yang luar biasa. Ketika menerima penghargaan tersebut, dia berkata kepada seorang teman, itu bukanlah lukisan terbaik saya. Oh, kata temannya. Lalu mengapa kamu tidak memamerkan yang terbaik? Sambil tersenyum, dia menjawab, karena lukisan terbaik saya belum selesai. Sebagai orang Kristen, kita sedang melukiskan gambar-gambar ikon Yesus dengan hidup kita setiap hari. Tetapi karena kita terus bertumbuh dan menjadi, lukisan terbaik kita belum selesai. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bukannya aku telah mencapai apa yang telah atau aku telah menjadi sempurna, tapi aku terus berlomba-lomba. Iya, karena lukisan kita belum selesai. Gambar kita belum menjadi rupa. Jadi gambar itu harus berubah jadi rupa. Nah, terus baca lagi ini contoh kasus Simon Petrus ya. Fitri. Ketika Yesus pertama kali bertemu dengan Petrus, dia melihat lebih dari sekedar penampilan luar sampai kedalaman jiwanya. Dia tahu Simon Petrus adalah orang yang seperti apa yang selama ini dia miliki. Tidak sabaran, mudah terpengaruh, dan bahkan takut. Tapi Yesus melihat apa yang dapat dia lakukan dalam hidup orang itu. Bagaimana dia dapat mengubahnya dari orang yang seperti itu dan menggunakannya pekerjaannya. Jadi setelah menatap Simon dengan sama, Yesus mengucapkan kata-kata ini. Kamu adalah, tetapi kamu akan menjadi seperti itu. Kamu adalah menyatakan hal yang nyata dan aktual apa adanya. Oke, jadi kasus misalnya kayak Yesus mengatakan kepada Petrus ya, kamu adalah apa? Tapi kamu akan menjadi seperti apa? Waktu dia panggilin. Kamu adalah Simon Petrus, ya kan? Tapi kamu akan menjadi penjala manusia. Nah, jadi kamu lihat, kamu adalah potensi. Kamu adalah hal yang nyata atau aktual. Tapi kamu akan menjadi potensi. Kita baca lagi. Apa yang bisa terjadi? Itulah Allah memandang kamu dan saya. Dia melihat seorang anak gembala dan melihat di dalam dirinya seorang raja. Allah melihat kekurangan dan kelemahan kita, tetapi dia melihat lebih dari itu. Dia melihat apa yang dapat kita jadikan melalui anak. Dia melihat potensi kita untuk menjadi seperti apa yang pada awalnya dia ciptakan untuk kita. Yesus memandang dia dan berkata, jadi kamu Simon, anak yang manis, kamu akan disebut Kefas. Engkaulah Simon, kamu menjadi yang aktual dan yang mungkin
realisme, dan idealisme, apa yang ada dan apa yang bisa ada. Dan di antara keduanya Tuhan Yesus Kristus, kehadirannya bagaikan sebuah jembatan besar yang menjembatani jurang besar antara yang aktual dan yang potensial. Oke, kalau misalnya ada kalimat kamu Simon, anak Yohanes, itu aktual diri kita. Tapi Yesus nggak berhenti, kamu akan disebut Kefas. Nah, itu yang potensialnya. Jadi keselamatan itu apa? Berpartisipasi di dalam Kristus. Tapi nggak berhenti, berpartisipasi itu terus bekerja sampai kita menjadi sampai potensi itu menjadi kenyataan. Nah, makanya keselamatan itu juga bisa dikatakan bagaimana yang aktual itu menjadi yang apa? Yang aktual itu menjadi sesuatu yang apa? Yang potensi menjadi aktual, ya. Sorry, yang potensial menjadi yang aktual. Jangan terbalik ya. Oke. Baca lagi, Fitri. Kita sedang menjadi manusia seperti Michelangelo ya. Yang suatu hari melihat sebuah batu yang kasar dan dia dibentuk dan melihat patung daun di dalamnya. Yesus terus-menerus melihat manusia dalam hal apa yang dapat mereka lakukan. Kita mungkin dikalahkan, direndahkan, dikotori, diperbudak oleh hawa nafsu kita. Namun melalui Kristus kita dapat ditebus, dibersihkan dari segala ketidakbenaran dan mengenakan keindahan kekudusan dan pelayanan. Yesus dapat mengambil potensi kita dan mengubahnya menjadi kenyataan. Tujuan dari keberadaan kita bukanlah untuk tetap seperti kita, tetapi untuk menjadi kita belum menjadi manusia. Kita sedang menjadi manusia kata seseorang. Menjadi apa yang mampu kita lakukan adalah satu-satunya tujuan hidup. Kata Robert Louis Stevenson, Louis Pasteur berkata, ketika saya mendekati seorang anak dia mengilhami saya dengan dua perasaan, kelembutan atas apa adanya dan rasa hormat atas apa yang terjadi pada dirinya. Seorang bertanya kepada seorang anak laki-laki, siapa yang menciptakanmu? Dan anak itu menjawab, sejujurnya Pak, saya baru selesai. Seorang pun dari kita yang belum selesai. Oke, sampai kapan ini nanti? Sampai kita benar-benar jadi manusia yang sempurna. Nah, itulah teosis kita. Ya. Nah, apakah bisa? Bisa, karena Allah sudah memberikan potensi itu, yaitu tadi gambar tadi. Jadi kalau ada potensi, yaitu ada gambar Allah, supaya jadi rupa Allah. Ya, jadi kalau nggak ada gambar Allah, maka kita nggak bisa jadi serupa, karena ada gambar Allah tadi. Ya, jadi keselamatan itu apa? Keselamatan itu ya satu transformasi, berubah dari gambar menjadi rupa. Oke, coba baca lagi. Krisman. Allah memberi kita kuasa untuk menjadi bagi semua orang yang menerima Dia. Dia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1:13. Rasul Petrus pernah menjumpai seorang lumpuh yang meminta sedekah. Ia menghampiri orang lumpuh itu dan berkata, perak dan emas tidak dimiliki. Tetapi dalam nama Tuhan berkata kepadamu, bangunlah dan berjalanlah. Itu sejenis kuasa yang Kristus berikan kepada kita. Kuasa untuk bangkit dan berjalan ke masa lalu yang untuk menuju kehidupan yang penuh kuasa, makna kedamaian dan kita. Kuasa untuk menjadi lebih baik daripada kita, kuasa untuk menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Kuasa untuk menjadi seperti Allah dan kasih karunia, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, pewaris kerajaannya. Teologi ortodoks mengatakan bahwa keilahian tidak lain tidak pernah berhenti dari zaman Allah di dalam diri kita.
yang memancarkan keindahannya dari kemuliaan ke kemuliaan. Ini adalah relasi dari potensi yang ditempatkan oleh Allah dalam diri kita, di dalam Sang Kudus. Oke, jadi ada semacam realisasi dari potensi yang ditanamkan oleh Allah supaya dari yang potensi itu menjadi sesuatu yang aktual, ya, yaitu di mana gambar ini nanti jadi serupa dengan Allah oleh kasih karunia Allah. Nah, perubahannya itu yang disebut tadi sinergi tadi, mengerjakan keselamatan itu. Dari mana ke mana? Dari gambar menuju rupa. Ya. Nah, Staniloe menulis bahwa oleh dosa gambar Allah tidak hilang. Tetapi gambar itu berproses untuk menjadi serupa dengan Allah terus-menerus. Tapi karena oleh dosa akhirnya berhenti. Nah, di dalam Kristuslah proses tersebut dimulai lagi. Ya, jadi waktu kita pun masuk di dalam Kristus, ya kita memulai proses itu lagi. Sehingga ada yang namanya istilahnya, kamu jadi manusia baru nih. Dilahirkan baru. Berarti kan kalau baru itu ulangi lagi kan. Benar nggak? Manusia lama udah mati, gantikan manusia baru. Nah, kita berproses ulang lagi. Nah, itulah keselamatan. Ya. Nah, atau dikatakan kamu sudah menanggalkan pakaian yang lama, sekarang kamu memakai pakaian Kristus. Nah, itu sebetulnya ungkapan-ungkapan di dalam kitab suci itu ya itu maksudnya satu proses yang dimulai lagi di dalam Kristus. Ya, coba baca lagi. Tidak seorang pun yang dapat mencapai penyatuan mistik dengan Allah kecuali di dalam Kristus, dan melalui Kristus dengan kuasa Kudus. Dia adalah jalan dan tidak ada. Para psikiatri dapat memberitahu kita apa yang salah dengan kita secara psikologis dan emosional, tetapi hanya Kristus yang dapat memberikan kita kekuatan dari dosa dan penyakit ini menjadi apa yang seharusnya dan dapat kita lakukan. Anak-anak Allah menjadi Allah melalui kasih karunia. Iya, sekali lagi melalui kasih karunia. Nah, kenapa melalui anugerah tadi? Ya karena anugerah itu adalah semacam energi yang mengubahkan kita. Ya, misalnya contoh bagaimana beras lah contoh ya, beras berubah jadi nasi. Ya, beras bisa berubah jadi nasi atau tepung jadi roti. Ya, tentu diberi energi ya, dimasak, oleh api. Nah, api itulah energi itu tadi yang bisa mengubah beras itu jadi nasi, tepung jadi roti, ya, atau beras jadi bubur dan gitu. Oke, nah kita menjadi serupa dengan Allah kan kita berubah melalui atau oleh energi Allah atau kasih karunia. Ya. Nah nanti kita di dalam kita akan bahas ini ya. Nanti kalau kita bahas tentang John Damaskus, nah kita akan menyinggung tentang energi ini. Ya, saya pikir nanti Ambrosius kalian bisa baca, ya. Tapi nanti kita juga bahas tentang John Damaskus ya. Mulai topik tentang Allah, ya, Allah Tritunggal tentu, ya kita bahas lagi. Lalu nanti kita akan bahas tentang ciptaan, tentang manusia, ya, sampai nanti tentang akhir zaman. Oke, kalau waktu mencukupkan ya untuk kita baca semua materi ini, dan kalian bisa buka ini di Dogma 2. Saya sudah kasih bukunya, jadi kita fokus ke Damaskus ya, dan Ambrosius. Nah, ini ada dua materinya. Nah, ini John Damaskus, bisa baca di ini di Orthodox Faith, mulai dari book 1. Ini buku 2 ya. Book 1 itu halaman berapa ini ya? Nih, an exact exposition of the Orthodox Faith 1. Ya. Nah, hari ini nanti kita mau lihat
chapter 1 dulu, pasal 1 dari buku satunya ya. Tapi nanti setelah ini kita selesaikan dulu. Nah, kalau kita tadi di sini dikatakan kuasa ya, atau diberi potensi untuk menjadi serupa dengan Allah, potensi inilah yang harus kita pakai. Gambar Allah ini yang harus kita pakai. Gambar Allah itu tadi kehendak bebas kamu, iman kamu, oke? Nah, lalu perbuatan-perbuatan kamu, termasuk pengetahuan teologi seperti ini kita pakai untuk mengubah atau mengerjakan keselamatan. Jadi belajar teologi ya sebetulnya teologi nggak hanya identik pengetahuan, tapi teologi itulah spiritualitas kamu atau proses kamu mengubah dirimu jadi serupa. Kamu belajar teologi yang belajar mengenal Kristus kan. Semakin kamu kenal Dia, ya kamu semakin berteologi itu namanya. Artinya kamu semakin selamat gitu. Sehingga teologi nggak bisa dilepaskan dengan keselamatan kita. Ya, sebetulnya bukan hanya teologi, apapun yang kita kerjakan, karena kan kita sedang mengerjakan itu. Oke. Nah, untuk mengerjakan itu di sini dikatakan artinya karena kita sudah diberi kuasa. Kuasanya apa di sini? Gambar Allah tadi yang sudah dipulihkan dalam iman, dalam baptisan tadi, ya. Nah, kenapa kok kita perlu iman, perlu dibaptis? Setelah dibaptis, baptisan itu apa? Terus kerjakan dalam bentuk pertobatan itu seperti apa? Itulah nanti dipelajari dalam teologi. Ya, di dalam teologi yang ya mungkin selama ini kan kalian udah pernah pelajari ya dari bapak-bapak gereja. Nah, kali ini nanti kita akan singgung khusus John Damaskus misalnya. Kalau Ambrosius itu lebih kepada teks yang mau kita baca itu nanti tentang Kristusnya. Ya, tentang keilahian dia, tentang kodrat dia, tentang kemanusiaan dia. Itu yang mau dibahas tentang inkarnasinya. Nanti kalau sampai situ kita bahas Ambrosius ya. Oke, tapi karena nanti kita mau mulai dari Allah. Nah, waktu kamu belajar tentang Allah, ya kamu belajar tentang teologi. Nah, teologi itu akhirnya menjadi kuasa, ya kan hanya manusia yang bisa belajar teologi. Kalau kamu ngajarin anjing, dia nggak ngerti tentang teologi itu apa, tentang Allah itu siapa, dia nggak ngerti ya, gitu. Nah, makanya kita belajar tentang teologi itu semacam kuasa untuk menjadi manusia. Ya, nah ini penting kita baca ini. Coba nota waru ini, nota tema. Baca. Allah memberikan kita kuasa untuk menjadi bagi semua orang yang menerima Dia. Dia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Rasul Petrus pernah menjumpai seorang lumpuh yang meminta sedekah. Ia menghampiri orang lumpuh itu dan berkata, "Perak dan emas tidak kumiliki, tetapi dalam nama Tuhan aku berkata kepadamu, bangunlah dan berjalanlah." Itulah jenis kuasa yang Kristus berikan kepada Ini kita. udah ya? Oh nih, kuasa untuk bangkit secara rohani. Oke. Sebelum Darwin, orang-orang percaya bahwa penciptaan telah berhenti. Allah telah menciptakan dunia sejak dahulu kala dan telah berhenti. Setelah Darwin, orang-orang menyadari bahwa Allah belum menyelesaikan penciptaan dunia. Dia masih terus menciptakan. Inilah bagian dari evolusi teistik. Penciptaan kita sendiri masih terus berlangsung. Manusia berevolusi secara intelektual. Segala sesuatu mulai dari roda sampai persamaan Einstein telah diciptakan di masa lalu. Teilhard de Chardin, seorang antropolog besar, percaya bahwa hidup manusia adalah untuk bangkit menuju kesempurnaan spiritual sampai akhirnya ia bersatu dengan Allah. Allah telah memberi kita kekuatan untuk menjadi lebih baik dari diri kita. Dia telah memberi kita kemampuan dan anugerah untuk berkembang tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara spiritual. Kita tidak perlu terkungkung oleh masa lalu kita atau oleh kekecilan kita atau oleh dosa-dosa kita. Dengan kuasa Allah, kita dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi dari kesempurnaan intelektual dan spiritual. Tangga pendakian ilahi
Ini. Tadi. Tangga pendakian ilahi ada di sana untuk kita naiki, untuk didaki setiap hari, agar kita dapat mencapai teosis dan bersatu dengan Allah. Uskup Maximus Agiorgosis menulis, para bapak membuat perbedaan antara gambar Allah dalam diri manusia dan keserupaannya dengan Allah. Gambar adalah potensi yang diberikan kepada manusia yang melaluinya ia dapat memperoleh kehidupan teosis atau persekutuan dengan Allah. Keserupaan dengan Allah adalah aktualisasi dari potensi ini. Ia menjadi semakin dan semakin seperti apa yang sudah ada. Menjadi semakin serupa dengan gambar Allah, semakin serupa dengan Allah. Dengan kata lain, perbedaan antara gambar dan rupa adalah perbedaan antara keberadaan dan menjadi. Jadi kalau di sini dikatakan, Maximus ini mengatakan gambar itu adalah potensi, rupa itu adalah aktualisasi kita yang sebenarnya. Oke. Nah, rupa kita itu target kita. Ya. Gambar itu seperti keberadaan kita, tetapi rupa itulah proses menjadi sempurna itu. Nah, ini sekarang dari gambar menuju rupa. Ya, coba baca Royman. Dari gambar menuju rupa. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa gambar Allah adalah seluruh dunia, sementara keserupaan dari Allah adalah seluruh biji, sebuah vokasi atau panggilan tetapi tetap semuanya. Iya. Allah menganugerahi kita dengan hasrat batin akan dirinya dan pada saat yang sama. Dia bekerja di dalam diri kita untuk menolong kita dengan dengannya. John Rice menjelaskan, diciptakan menurut gambar Allah, pria dan wanita membawa gambar ilahi itu di dalam lubuk hati mereka sepanjang hidup mereka. Gambar itu tidak menghapuskan, bahkan dapat dikatakan tidak menyajikan, bahkan di dalam hati yang paling hitam dan keberadaan yang paling rusak. Keserupaan dengan Allah di sisi lain menggambarkan panggilan manusia. Setiap orang dipanggil untuk mencari keserupaan dengan Allah, itu memperoleh sifat-sifat ilahi seperti kebijaksanaan, keadilan, kebaikan, kerendahan, cinta, dan untuk melakukannya dengan rela mengalami perjuangan rohani yang berat melawan hawa nafsu, sebuah perjuangan yang dipercepat oleh sikap, kataan yang rendah hati dan doa yang terus-menerus. Iya, jadi satu perjuangan yang dipercepat jika kita taat dengan rendah hati dan doa yang terus-menerus. Oke. Nah, di sini keserupaan kita dengan Allah dikatakan adalah bagaimana sifat-sifat ilahi itu kan ada di dalam gambar Allah ya. Kalau Allah itu bijaksana, maka di dalam gambarnya juga ada. Kayak kamu kalau punya matamu sipit ya, di dalam gambarnya matamu sipit kan gitu. Ya. Nah, apa yang ada di dalam Allah terpotret di dalam gambarnya. Bijaksana, adil, baik, indah, kasih. Itu ada nggak di dalam gambar? Ada. Tapi ada nggak di dalam diri kita? Ada. Cuma itu nggak bisa dikeluarin karena ada dosa tadi. Nah, makanya kita harus taat. Rendah hati, doa. Jadi ada langkah-langkah spiritual. Ya, kenapa kok kita perlu belajar teologi, belajar spiritual supaya gambar itu teraktualisasi. Ya, sifat-sifat ilahi itu teraktualisasi. Oke, kita baca lagi. Staniola menyebut teosis sebagai anugerah dan tujuan. Juga Joss mendefinisikan pengilahian teosis dalam pengertian keserupaan. Teosis adalah perkembangan dari gambar yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita. Kita hanya harus mengingat fakta bahwa pengilahian yang tidak lain adalah perkembangan keserupaan yang kita pernah berpikir pada Berakhir yang tidak pernah realisasi dari sebuah kehidupan, sebuah potensi yang ditanamkan di dalam diri manusia kodrat. Proses teosis kemudian sama dengan proses menjadi serupa Allah. Dari satu sisi, hal ini merupakan perkembangan mulai anugerah dari potensi yang ditanamkan di dalam diri manusia, terutama karena keserupaan tidak lain adalah perkembangan dari gambar. Oke, artinya apa di sini? Teosis itu adalah apa? Proses yang kita kerjakan sekarang.
Ya kan? Jadi waktu kamu sudah masuk ke dalam Kristus, bukan berhenti, tapi berproses terus sampai apa? Sampai sempurna. Ya, sehingga sekarang keselamatan itu adalah proses teosis atau proses menjadi serupa dengan Allah. Nah, ini pengajaran seperti ini yang mungkin kalian nggak pernah dengar kan? Ya, gitu. Nah, ini yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja yang kita perlu pelajari dan kita perlu kerjakan gitu ya. Sehingga jadi orang Kristen itu ya bukan hanya sekedar Kristen KTP orang bilang gitu ya. Tetapi ada sebuah misi itu apa? Teosisnya. Ya. Tadi kalau di sini dikatakan gambar itu karunia, serupa dengan Allah itu misi atau panggilan kita. Ya, walaupun itu sebuah karunia, tetapi ini tugas kita nih. Teosis itu tugas kita, bukannya tugasnya Allah. Gitu. Alright? Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Tadi 5 model penebusan sudah ya. Nah, kita selesaikan nanti jam 3 kita akan break ya. Nah, sekarang soal partisipasi. Tadi kalau partisipasi kita adalah untuk mencapai teosis ya. Nah, sekarang kita mau bahas lebih dalam ini tentang partisipasi itu. Coba baca Hizkia, saling berbagi. Yang paling mencolok dari semuanya, tema saling berbagi dan berdiam meliputi tulisan-tulisan Yohanes. Kristus Allah manusia adalah tanda antara surga dan bumi. Yohanes 1 ayat 51. Pengenalan akan Allah datang melalui Koinherensi. Kamu mengenal dia, sebab dia diam di dalam kamu dan akan berada di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 17. Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4. Sama seperti Kristus dan Bapa tinggal di dalam satu sama lain, demikian juga kita harus tinggal di dalam Kristus dan Dia di dalam kita. Yohanes 17 ayat 1. Selamatkan dan demikian berarti mengambil bagian di dalam Allah dan dijadikan sama seperti Dia. Pesan perjanjian baru tentang keselamatan melalui tinggal di dalam dan ini diambil dari tradisi partisipasi. Saint Irenaeus, Athanasius, dan Saint Gregorius dari Nazianzus. Oleh karena kasihnya yang tidak terbatas, ia telah menjadi sama dengan kita supaya kita juga menjadi sama dengan dia. Ya, jadi kalau dalam Injil Yohanes itu banyak ya, bahwa keselamatan itu adalah berperan serta. Atau kita tinggal di dalam Kristus, Kristus di dalam kamu. Itu berarti saling berbagi gitu. Ya, saling berbagi atau saling share gitu. Oke, atau istilahnya berdiam. Ya, misalnya dalam Yohanes 14 ayat 7, di situ dia diam di dalam kamu, maksudnya Roh Kudus dan akan berada di dalam kamu. Atau paling jelas itu Yohanes 15 ya, bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab kita itu kayak ranting yang selalu menempel pada pokok atau pohon ya. Nah, dalam Yohanes 17 juga sama ya, banyak sekali. Nah, Bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Athanasius, Gregorius mengatakan bahwa oleh kasihnya yang tidak terbatas, ia telah menjadi sama seperti kita, supaya kita menjadi sama seperti dia. Nah, itu. Athanasius juga sama. Dia menjadi manusia supaya kita bisa menjadi seperti Allah. Jadi Allah jadi manusia supaya manusia bisa jadi seperti Allah. Ya kan? Nah, ini namanya hominisasi ya. Hominisasi Allah atau dengan kata lain tadi teosis atau pengilahian. Oke. Nah,
Dia mengambil ke dalam dirinya apa yang menjadi milik kita, dan sebagai gantinya dia memberikan kepada kita apa yang menjadi miliknya. Jadi itu namanya saling berbagi. Lu punya apa? Bagi ke dia. Dia punya apa? Bagi ke kamu. Itulah keselamatan. Kristus punya apa? Punya kekekalan kan? Punya keselamatan itu kan? Keilahian kan? Dia bagi ke kamu. Gitu. Nah, oke? Terus kamu terima keilahiannya. Kamu bagi apa kepada Kristus? Kristus terima apa dari kamu? Kristus kasih kamu jadi, dia jadi, kata Anasius, Allah jadi manusia. Berbagi, berarti keilahiannya kepada manusia. Supaya kamu apa? Kamu berbaginya kepada Kristus apa? Kamu harus mengubah dirimu jadi seperti dia. Oke? Jadi Allah nggak minta kita apa-apa. Allah cuma minta kita, ya kamu berubah jadi seperti dia. Itu aja permintaannya. Jadi kalau kamu tarik apa kehendak Allah bagi kamu, kehendak Allah cuma satu, supaya kamu diselamatkan, ya kan? Supaya kamu berubah jadi seperti dia. Dia nggak kepingin yang lain gitu. Oke? Ya, itu saling berbagi. Itulah namanya tadi ya, partisipasi tadi. Oke, coba baca lagi. Ketika gereja yang tentang psikologi Apolinas dari Laodikia, itu justru karena ajaran tersebut tidak memungkinkan tukaran pemberian yang menyelamatkan ini. Karena Kristus menyelamatkan kita dan menjadi seperti kita, maka Gregorius dari Nasi Kristus berpendapat menyangkal keberadaan jiwa manusia Kristus sama dengan menyangkal keselamatan jiwa kita. Apa yang tidak ditanggung tidak akan disimpan. Oke, jadi kenapa Kristus harus jadi manusia? Karena dia harus mengambil kodrat manusia itu supaya disembuhkan. Kan kita manusia, maka dia jadi manusia. Gitu. Oke? Karena yang dia mau selamatkan itu manusianya, bukan binatang. Kalau binatang mau diselamatkan, dia harus jadi binatang juga kan gitu. Tapi dia harus jadi manusia. Sebab apa? Apa yang tidak diserap, tidak ditanggung, tidak akan disembuhkan. Nah, waktu dia jadi manusia, supaya dia bisa menyembuhkan manusia, kodrat manusia itu disembuhin gitu. Ya. Nah, tapi sebagai pertukarannya apa? Dia kasih kamu kesembuhan, kamu kasih dia balik apa? Hah? Ini kan ada kayak pertukaran gitu. Ya kan? Pertukaran pemberian. Misalnya kayak tukar kado lah. Kamu kasih kado ke orang itu kasih kamu balik kan gitu kan? Itu namanya timbal balik. Nah, keselamatan kita itu juga seperti itu. Kristus jadi manusia, jadi kalau kamu harus jadi seperti dia. Itu. Ngerti ya? Ya, jadi kayak timbal balik. Oke? Nah, kita perlu memberikan balik kepada Allah lewat partisipasi kita dalam energi ilahi. Ya, coba baca April. Sementara bersikap dengan cara ini, pada yang juga sebagai partisipasi kita dalam Tuhan, pada saat yang sama tradisi ortodoks membuat kualifikasi yang sama. Kita berpartisipasi dalam energi Allah, dan tidak diciptakan, tapi bukan dalam energi kita. Perbedaannya dalam antara energi yang dapat berpartisipasi dan esensi yang dia dapat berpartisipasi ini diungkapkan dalam bentuk lagi oleh Santo Gregorius Palawan. Bahwa pada tahun 316, tetapi dapat ditelusuri kembali ke bapak-bapak lainnya. Yang dimaksud dengan energi Allah karena suatu kemerdekaan yang diberikan Allah sendiri yang bereaksi atau berinteraksi. Jadi energi bukanlah perantara Allah sendiri, tapi energi adalah Allah sendiri yang masuk dalam kontak langsung tanpa perantaraan. Jika istilah energi bagi sebagian orang terkena asli, maka tidak dapat menggunakan air disebut dan ilahi mengenai kehidupan, kuasa dan kemuliaan Allah. Hal ini dikomunikasikan kepada. Iya. Nah, sehingga kalau Alkitab itu dikatakan ada disebut sebagai
bekerja, ya. Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu. Oke. Itu maksudnya kata yang dipakai itu adalah istilahnya energi. Ya. Energi itu artinya apa? Allah yang beraksi. Jadi bukan energi itu kayak sesuatu yang di luar Allah gitu, atau ciptaan gitu. Tapi Allah sendiri yang bekerja, itu namanya energi. Ya, energi ilahi. Oke? Nah, misalnya kita buka ya dalam Filipi 2 ayat 13. Kita baca Filipi 2 ayat 13. Coba baca. Itu orang. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan yang direlakan. Iya, terus karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di situ Allah yang mengerjakannya. Mengerjakan itu pakai istilahnya energon. Ya, energon, energio. Energi maksudnya. Allah yang mengerjakan. Maka disebut energi. Ya. Nah, energi itu bekerja di mana? Di dalam kamu. Gitu. Baru tadi kan, baru kita bisa berubah tadi jadi teosis. Nah, tadi saya kasih contoh. Tepung bisa jadi roti gitu. Karena ada energi, ya kan? Nah, ada energi Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Untuk apa tadi ayat 12 itu? Waktu kita mengerjakan keselamatan itu, kita tuh bertransformasi oleh energi tadi. Oke? Nah, baik itu kehendakmu, kemauan maksudnya ya. Telin, kemauan, kehendak, maupun bukan di situ ya, bukan pekerjaan tapi maupun energi. Pekerjaan itu maksudnya energi menurut kerelaannya. Jadi dari kamu sendiri juga punya kerelaan, kemauan, ya, dan kemauan itu diwujudkan dalam bentuk energi atau tadi pekerjaan, gitu, ya. Nah, ada energi Allah, tapi kita sendiri juga punya energi, gitu, ya. Energi kita itu didorong oleh energi Allah. Nah, makanya tadi istilah energi itu berarti kita antara energi Allah dengan energi kita itu bertemu gitu, bersatu. Ya. Oke. Menjadi seperti Allah oleh anugerah tadi, energi tadi. Karena energi itu yang bekerja di dalam kamu. Oke, energi itu masuk, bekerja di dalam kamu, mengubah kemauanmu dan energimu menjadi seperti dia. Ya. Jadi energi itu memang bertransformasi, mengubah kamu. Sama kayak energi panas yang masuk ke dalam tepung itu akhirnya berubah jadi roti. Gitu. Atau beras itu berubah jadi nasi karena ada energi panas tadi. Ya. Kan kamu masak nasi kan pakai api kan? Oke, nggak pakai tiup kan, nggak pakai udara aja kan? Nah, itu energi. Pak baca lagi. Siapa yang belum baca? Oke, Lismar.
menjadi seperti Allah oleh adanya kita secara berkati. Ya. Lalu perbedaan dalam kesatuan antara esensi dan energi kita dimampukan untuk menyaksikan kesatuan fisik yang terjadi antara manusia dan Tuhan. Sementara pada saat yang sama Menghindari panteisme. Jadi panteisme itu bukan berarti banyak Allah gitu ya. Pada akhirnya kita jadi seperti Allah, berarti kita jadi Allah dong. Enggak. Jadi kita enggak menganut panteisme bahwa ya karena Allah itu cuma satu. Allah itu esa, jadi kita ciptaan dia gitu. Nah, makanya kita bukan menjadi Allah, tapi kita menjadi seperti dia. Oleh apa? Karena kita berbagi dalam energi tadi. Maka disebut kayak kita jadi seperti Allah karena kita menyerap energi Allah. Nah, itulah yang dikatakan teosis ya. Oh, kita menjadi Allah, Allah yang kecil ya, huruf kecil. Oleh karena energi gitu ya. Bukan karena kodrat kita tetap manusia. Ya, kita bisa menyatu dengan Allah yang hidup. Oke. Ya, di dalam energinya atau oleh energinya. Nah, Maximus mengatakan gini, dengan kepenuhan keberadaan kita menyatu sepenuhnya dengan kepenuhan Allah, menjadi segala sesuatu yang Allah miliki. Ya, kecuali esensinya atau kodratnya, kita nggak berubah, ya, kita berubah menjadi seperti Allah oleh energi, bukan oleh esensi. Oke, karena memang dibedakan ya antara esensi dan energi. Kita memiliki energi yang satu dan sama dengan Allah, tapi tidak memiliki esensi yang sama dengan dia. Esensi kita manusia, tapi energi kita energi yang sama dengan Allah. Oke, nah ini berdasarkan perbedaan esensi energi yang vital ini, imanensi melalui energi, transendensi, ya Allah tetap Allah, manusia tetap manusia, itu sama-sama terjaga. Nah, ini contoh yang sempurna adalah teosis yang sempurna itulah Kristus, Allah yang sempurna, manusia yang sempurna. Oke, coba baca tadi siapa? Lismat. Logika batin dari soteriologi partisipasi ini. Teknologi itu dapat diambil secara lengkap dalam dua relegasi yang saling dilengkapi. Pertama, hanya Allah yang dapat menyelamatkan. Keselamatan adalah sebuah tindakan belakang, dan karena itu Kristus yang butuh selamat. Haruslah sepenuhnya Allah. Menurut John Meyendorff. Menurut John Meyendorff, keselamatan dan kehidupan baru berasal dari Allah sendiri, bukan dari perantara yang menjadi reda atau yang diciptakan. Oke. Kedua, keselamatan harus mencapai yang tinggi kebutuhan juga manusia. Hanya jika Kristus benar-benar menjadi manusia kita, maka kita sebagai manusia dapat mengambil bagian dalam apa yang telah Dia lakukan bagi kita sampai. Oke, jadi kalau keselamatan itu adalah sebuah partisipasi, ya, maka Allah yang harus jadi apa? Memberikan petunjuknya dulu gitu, ya. Nah itu, ya itulah tadi di dalam Kristus tadi, ya. Nah, jadi kalau Kristus benar-benar menjadi manusia seperti kita, maka kita sebagai manusia bisa meneladani Dia, meniru Dia, mengambil bagian apa yang Dia sudah lakukan. Ya, gitu. Jadi kalau Kristus taat, ya untuk selamat kita perlu taat, ya harus taat, gitu. Karena Kristus taat, gitu. Ya, Kristus mati, ya kita juga harus mati. Kristus bangkit, ya kita juga harus bangkit. Ya, nah, mati dan bangkitnya kita, itulah yang tadi yang kita sebut. Kalau kemarin kalian dengar apa itu? Kalau Kristus mati,
taat, mati, dan bangkit, kita juga harus taat, mati, dan bangkit kan? Oke? Dalam pengertian apa itu? Dan partisipasi kita apa berarti? Kamu di apa? Di mana kamu bisa taat, mati, dan bangkit tadi? Berarti kamu harus berpartisipasi. Partisipasinya apa? Gimana kamu bisa mati dan bangkit? Hah? Ya kan? Kristus kan waktu dia hidup di dunia, dia mati dan bangkit kan? Nah, itu kalau keselamatan itu adalah mengambil bagian apa yang Kristus kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Kita mengambil bagiannya kayak gimana? Nah iya, itu kan targetnya untuk ke situnya. Oke? Jadi serupa dengan Kristus kan berarti kita mengambil bagian. Kan di sini dikatakan ya, jika Kristus benar-benar menjadi manusia seperti kita, maka kita sebagai manusia dapat mengambil bagian dalam apa yang telah dia lakukan bagi kita sebagai Allah. Kita mengambil bagian nih, berpartisipasi nih, di dalam Kristus, ya kan? Kalau Kristus mati dan bangkit, berarti partisipasi kita apa dong? Ya, mati dan bangkit juga kan? Maksudnya gimana itu mati dan bangkit juga? Hah? Iya, kita harus dibaptis. Baptis itulah mati dan bangkit itu. Ya kan? Kan kemarin ada acara baptisan kan? Kan saya baru cerita tentang itu. Udah lupa ya? Oke, kalau kita mengambil bagian, maka ada istilahnya baptisan. Itu menandakan kita mati dan kita bangkit. Oke, lalu Kristus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Untuk kamu nih, berarti partisipasi kamu apa? Di perjamuan, kamu makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Itu partisipasi kamu. Lu ngerti? Ya, ini kayak Rasul Paulus bilang ini. Hatimu masih tertutup dengan kain selubung. Jadi dari tadi dijelaskan nggak ngerti-ngerti. Partisipasi berarti kamu mengambil bagian. Nah, kalau Kristus itu mati dan bangkit, berarti kamu mengambil bagiannya kayak gimana? Kamu perlu dibaptis. Ya. Kalau Kristus itu memberikan tubuh dan darahnya, kita ambil bagiannya gimana? Kalau Kristus itu taat sampai mati, kita mengambil bagiannya harus taat sampai mati gitu. Ya kan? Jadi kalau apa yang Kristus kerjakan, ya sekarang timbal baliknya kita kerjakan seperti Kristus kerjakan. Kalau Kristus kerjakan A, ya kita ikut kerjakan A gitu. Ya, itu namanya kamu mengambil bagian. Oke? Nah, kita berpegang pada yang ilahi, pada tingkat yang sama yang dilakukan Logos Allah yang dengan sengaja mengosongkan diri. Nah, misalnya Kristus mengosongkan dirinya. Kenosis. Oke? Nah, kita juga harus apa? Kita juga harus apa? Kenosis. Apa misalnya? Kayak gimana kenosis itu? Mengosongkan diri dari kemuliaannya. Berarti kan dia merendahkan dirinya, ya kan? Menjadi benar-benar manusia. Menjadi manusia yang sejati. Bukan seperti manusia, seolah-olah manusia, bukan. Tapi menjadi manusia beneran. Karena dia kenosis gitu. Berarti partisipasi kita apa dong? Kenosis, misalnya apa? Yang Yesus perintahkan itu kan? Apa itu? Apa itu misalnya? Jual milikmu, memberikan untuk orang miskin, ya kan? Ngosongin diri, pokoknya ngosongin gitu. Rendah hati, mikul salib, menyangkal diri. Apa? Iya, mengosongkan diri itu misalnya kayak tadi yang Yesus perintahkan apa? Memikul salib, menyangkal diri, right?
Nah, itu namanya kenosis. Maka kita menganut apa? Soteriologi partisipasi. Akhirnya membawa kita kepada homoiousios. Homoiousios itu artinya menjadi serupa tadi. Ya, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita adalah sempurna, lengkap. Oke, kealahannya itu sempurna, lengkap, kemanusiaannya juga sempurna dan lengkap. Oke, dia satu hakikat dengan Allah, tapi dia juga satu hakikat dengan kita menurut kemanusiaan. Maka dia disebut satu hipostasis, satu pribadi ya, dalam dua kodrat. Nah, kalau kita mau sepenuhnya, kalau dia sepenuhnya ilahi, pada saat sepenuhnya manusia, maka Yesus Kristus dapat benar-benar menjadi juru selamat kita. Sehingga keselamatan itu kita bertukar nih, berbagi, berpartisipasi, bertukar dengan Kristus. Kristus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Oke, maka kita bertukar nih dengan dia. Kita juga harus apa? 100% diri kita manusia yang penuh dengan kehendak bebas, tapi harus berubah menjadi sepenuhnya seperti Kristus. Oke? Nah, jadi maksudnya ya kamu 100% manusia, kodrat manusia. Tapi kamu 100% serupa dengan Allah. You ngerti? Oke? Ya kamu gitu. Selamanya adalah kamu gitu. Kamu nggak pernah berubah jadi orang lain. 100% manusia. Tapi satu sisi kamu juga 100% seperti Kristus. Sama Allah Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Nah, itu artinya skema keselamatan itu artinya melalui berbagi dan bertukar. Ya, ada partisipasi atau pertukarannya. Oke, untuk apa saya diselamatkan? Ini adalah tadi ya. Kalau keselamatan itu adalah sebuah teosis, pengilahian. Jadi keselamatan itu ya sebetulnya kembali lagi menjadi tujuan awal Tuhan menciptakan kita ya. Nah, kemudian pembenaran pengudusan. Untuk mengerjakan teosis itu ya kita sekarang hidup di dalam pengudusan. Ya, nanti kalian bisa baca ini. Lalu pengudusan ini kan sifatnya kita kerjakan ya. Lalu juga bersifat komunal dan sosial ya. Keselamatan saya juga terkait erat dengan keselamatan sesamaku. Oke, karena gambar Allah itu adalah Allah Tritunggal yang saling bersekutu baik dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka kita juga keselamatan itu tidak pernah sendiri, tetapi melibatkan sesama kita, melibatkan gereja, ya, melibatkan masyarakat, melibatkan pengampunan dengan sesama dan bersifat sakramental. Oke, sakramental tadi bersifat dikerjakan melalui misteri-misteri, ya, misalnya tadi ya ada perjamuan kudusnya, ada baptisannya, gitu ya. Kemudian keselamatan bersifat kosmik, artinya bersifat seluruh ya, baik itu nanti manusia dan alam ciptaan. Oke, jadi sehingga keselamatan kosmik ini akhirnya menjadi apa ya, langit dan bumi yang baru. Oke, apakah semua akan diselamatkan? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Apakah semua akan diselamatkan? Termasuk iblis, termasuk orang-orang jahat yang pernah hidup gitu. Apakah semua orang akan diselamatkan? Jadi kalau ada yang tanya sama kamu, gimana jawabnya? Nah, apakah semua orang diselamatkan? Nah, tentu di sini satu pertanyaan yang memang jadi pergumulan ya, banyak orang Kristen ya. Tapi jelas dalam 1 Timotius 2 ayat 4, Allah mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Tapi Allah nggak pernah memaksa semua orang diselamatkan. Ya, apakah semuanya nanti akan mengalami ini? Apokatastasis. Coba sama-sama ucapkan, ini bahasa Yunani. Apokatastasis. Pemulihan.
akhir dari segala sesuatu. Nah, artinya di mana semua makhluk akan diselamatkan, termasuk iblis sendiri. Nah, kalau seperti misalnya Origen, ini dia tidak ragu mengatakan ada keselamatan universal. Walaupun gereja mengutuk ajaran dia. Ya. Lalu Gregorius dari Nisa juga mengatakan bahwa pada akhirnya ya ada harapan nih, iblis itu akan diselamatkan. Oke, tetapi Origen mengatakan harus hati-hati ya daripada, jadi Nisa itu mengatakan masih ada kemungkinan gitu, ada harapan. Tapi dia nggak mengatakan pasti diselamatkan, enggak. Sekali lagi karena Allah yang penuh kasih, Allah yang bisa berbelas kasihan, Allah juga bisa menyelamatkan siapa. Ya, tapi versi apokastas kita di sini adalah semacam pengharapan kita, doa-doa kita untuk orang-orang yang untuk dunia ini, bahkan untuk musuh-musuh kita supaya dia juga diselamatkan. Jadi kalau kita, apakah semua orang diselamatkan? Kita jawabnya ya alhamdulillah semoga. Pengharapan kita tuh seperti itu. Tapi apakah semua orang benar-benar diselamatkan? Ya itu adalah dalam belas kasihan. Ya, jadi kita nggak menjawab semua atau tidak, tetapi ini satu doa kita sebetulnya semua orang bisa diselamatkan. Oke, tetapi sekali lagi memang di dalam Alkitab itu sudah jelas mengatakan ada pemisahan ya, gandum dan lalang, ada kambing dan domba, macam-macam ya metafor yang dipakai dalam kitab suci. Jelas itu nanti pada akhirnya ya kembali lagi respon manusia, apakah menerima keselamatan dari Allah atau tidak itu. Sehingga di sini Allah tidak menciptakan yang namanya neraka untuk menghukum orang-orang. Tidak, ya. Tapi Allah nanti kita baca di dalam dalam Yohanes Damaskus itu juga ada menjelaskan bagian ini ya. Oke. Nah, akhirnya apakah kamu selamat? Nah, kalau ditanya akhirnya apakah kamu selamat? Nah, kalau kita ditanya seperti itu, mungkin kita bisa mengikuti jawaban dari Fathers, namanya Abba Siswawas ya. Dia mengatakan, aku tidak tahu apakah saya sudah mulai bertobat. Ya, artinya apa? Apakah kamu sudah diselamatkan? Saya akan terus bertobat. Itu aja tugas kamu. Oke, ya. Nah, dalam doa malam digunakan setiap hari ada satu permohonan singkat ya, ini doa dari Yohanes Chrysostomos. Kalau kalian baca buku doa itu ada doa sebelum tidur itu dari Yohanes Chrysostom mengatakan, ya Tuhan Allahku, meskipun aku tidak melakukan sesuatu yang baik di hadapanmu, tapi berilah aku dengan kasih karuniamu untuk memulai. Jadi apakah kamu sudah diselamatkan? Saya mulai bertobat. Gitu. Ya. Nah, ini adalah doa kita. Ya. Apakah saya telah menyelesaikan perjalanan keselamatan? Itu pertanyaan yang salah. Jadi apakah kamu sudah diselamatkan? Kita ganti. Pertanyaannya adalah harusnya apakah kamu sudah memulainya? Maksudnya apakah kamu sudah mengerjakan keselamatan itu? Nah, itu ya. Kabasilas mengatakan, marilah kita mengambil hati dari kenyataan bahwa Kristus menyertai kita bahkan sekarang di setiap tahap dalam perjalanan itu. Tempat kita bermalam adalah Kristus, tapi juga tempat akhir tujuan kita. Oke, jadi pertanyaan kita ganti ya. Apakah kamu sudah diselamatkan? Kalau kita ganti jadi apa? Apakah kamu sudah mulainya belum? Itu pertanyaannya. Ya kan? Kalau kamu belum, ya kamu mulai dari sekarang.
Oke, ya. Oke, kita break dulu, nanti kita masuk lagi.